Kenapa sulit berzikir itu? Yang sulit itu Allah yang terhijab atau kita yang terhijab? Kenapa asik dengan diri itu lebih baik? Karena orang yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Orang yang paham dirinya akan paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini temanya sudah lain, tentang kenapa sulit berzikir itu. Yang sulit itu Allah yang terhijab atau kita yang terhijab? Allah yang terhalang atau kita yang terhalang? Allah yang sulit atau kita yang sulit? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Imam Athaillah Skandari dengan kalimat al-haqqu laisa bimahjubin. Allah al-haq, yang maha hak. Al-haq itu digunakan dengan kata hijab, itu menunjukkan al-haq itu yang maha real. Dulu di Pakistan ada seorang filosof namanya Muhammad Iqbal, ya, bukunya bagus sekali, Islamic Thought, berbicara tentang bagaimana mereformasi pemikiran Islam di zaman Islam sedang runtuh. Silakan dicari bukunya, ya. Dan dia termasuk orang yang meluruskan cara berpikir beberapa filosof Prancis mengenai Islam dan konsep ketuhanan, ya. Muhammad Iqbal itu menyebut Allah al-haq, lalu beliau mengerti, oh inilah alasan kenapa dulu Al-Hallaj mengatakan anal haq. Anal haq itu bukan aku Tuhan, tapi kata Al-Hallaj, aku sekarang menjadi real, benar-benar real, hakiki, bahwa aku seorang hamba yang hina, hanya Allah yang betul-betul ada. Itu makna dari Muhammad Iqbal, ya. Wa innamal mahjub anta anin nazari ilaih. Yang terhijab itu bukanlah Allah, karena Allah tidak mungkin terhijab. Apa arti hijab? Penghalang. Apakah mungkin Allah dihalangi oleh sesuatu? Wujud Allah itu bukan benda, bukan juga benda itu jisim. Jisim itu lawannya, ada jauhar, ada arad. Bukan arad. Arad itu karakter, kondisi, sifat yang melekat pada benda. Kalau ada kursi, mesti ada tempatnya kursi. Maka tempat itu namanya arad, kursi itu jisimnya. Paham ya? Ada wajah, ada indah, cantik, tampan. Wajah bentuknya itu, nah bentuk wujud itu ada 3 jenisnya. Ada wujud yang hakiki, bentuknya ada bendanya. Ada wujud fil azhan, dalam fikiran. Maka coba merem, kelihatan gak Monas? Kelihatan, maka itu namanya wujud fil azhan. Seandainya masjid di Majapos ini hancur, masih kebayang gak di kepala? Masih. Ada kawan kita yang sudah meninggal, ingat 1 orang aja, tuh masih ada kan di kepala? Masih ada. Namanya wujud fil azhan, yang membagi ini Imam Ghazali, ya. Ada wujud fil a'yan, realitas. Yang ketiga wujud fil lisan, wujud dalam bentuk ungkapan nama. Maka setiap wujud ada namanya, setiap yang ada mesti ada namanya. Nah, Allah itu wujudnya bukan wujud benda, maka dia tidak mempunyai karakter tempat, tidak perlu ada arah. Jadi yang meyakini Allah ini berarah atas, bawah, kiri, kanan, dia terjebak menjisimkan Allah, membendakan Allah, dan itu pantangan aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan hadis perempuan yang mengatakan fis sama, Tuhan di langit? Itu mesti ditakwil, ya. Atau dikembalikan ke makna hakiki dari kata sama. Sama itu sumuh, suatu yang tinggi. Allah itu maha tinggi. Orang Arab kalau ngomong fis sama berarti suatu yang maha tinggi. Kenapa hadis ini bermasalah? Kenapa mesti wajib ditakwil? Karena si perempuan diriwayatkan dia nggak bisa ngomong. Kok di hadis itu dia ngomong fil sama? Berarti hadis ini muttarib, ya. Kok bermasalah hadisnya? Meskipun ada di Sahih Muslim, tapi fiqhul hadisnya, cara memahami hadisnya ada seninya, ya.
Nanti kalau ngaji itu sama Buya Zul Asfi, Pak, ya, diundang beliau ngaji hadis. Ya. Tafadhal. Wa innamal mahjub anta 'anil nazari ilaih. Yang terhijab, terhalang itu kamu, bukan Allah. Allah enggak pernah terhijab. Kalau Allah luput sedikit saja, sebentar saja, sedetik saja, satu biji zarah saja di alam, itu hancur langsung alamnya. Maka Allah ini dengan kita selalu ada ta'alluq, ada alaqah, hubungan yang hanya Dia yang tahu. Ya. Enggak boleh putus. Putus, hilang, binasa. Idz law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabah. Seandainya Allah itu terhijab oleh sesuatu, berarti Allah terhalang oleh sesuatu. Berarti penghalangnya lebih kuasa dong daripada Allah. Gitu maksudnya. Walau kana lahu sa'irun lakana liwujudihi hasirun. Wa kullu hasirin li syai' fa huwa lahu qahirun. Ya. Seandainya Allah itu bisa dibatas-batasi, dihalang-halangi, berarti Allah itu masih dikuasai, bukan menguasai. Jadi yang terhijab kita atau Allah? Kita yang terhijab. Apa yang menghijab? Persepsi. Diajak ngaji akidah, salah. Ya, hari gini masih ngaji akidah, ngajak ngaji sunnah bid'ah, salah juga. Tuh, ngikutin kata-kata orang awam tuh. Enggak juga awam, kiai yang ngomong. Saya masih ingat 2000 saya mulai ngaji yang serius sekali. 2016 saya udah mulai ngaji hadis yang serius secara terbuka. Tadinya hanya ke teman-teman, ya, hanya di pesantren, hanya ke teman-teman yang di majelis. Kita bawalah kajian hadis. Hari gini ente ngaji hadis. Itu ulama aja tuh yang ngaji begitu. Yang ngomong siapa? Ulama juga. Ya. Udah saya ganti ngaji fikih, usul fikih, sunnah bid'ah kita buka, karena banyak ulama kita minta tolong teman-teman kita yang ahlus sunnah beramal tapi nggak punya dalil. Kita jelaskan sunnah bid'ah. Apa kata kawan? Ustadz juga nih orang. Ya. Diapain bagusnya ustadz ini ya? Ngapain hari gini masih bahas sunnah bid'ah? Tuh salah lagi. Udah, menurut saya sudah khatam mengaji sunnah bid'ah, saya ganti ke balik ke akidah, karena muncul orang-orang mengatakan Tuhan di langit, Tuhan di langit. Kita buka lagi kajian sifat 20, apalagi kata orang ini kajian level tinggi. Ya. Orang awam nggak sanggup. Tapi saya lihat ngaji ilmu akidah rame tuh. Kita buka daurah akidah Tohawi rame. Daurah Imam Ghazali di Bandung waktu itu rame. Belum kita ngaji di YouTube gitu belum ada orang buat begitu. Masih rame alhamdulillah. Nggak ada tuh saya tanya, berat gak otaknya? Otaknya jadi ini pecah nggak? Enggak, malah kecanduan. Kenapa? Ternyata selama ini antum itu terlalu dimanjakan dengan pahala-pahala dan ketawa ketiwi. Paling tinggi muhasabah, nangis-nangis. Ya kita nangis-nangis juga, muhasabah juga gitu, nggak kita tinggalin. Tapi ada sesuatu yang mesti kita olah di sini. Ini otak terlalu sayang untuk dibiarin dia nganggur ya. Jangan dianggurin nih otak. Adakah orang lahir jadi orang alim? Ada nggak? Nggak ada. Orang lahir la ya'rif syai'an, nggak tahu apa-apa. Maka kita memilih apa ketika hidup? Itu yang disebut ikhtiar. Jadi kesempatan saya dan antum semua sama untuk mengetahui suatu bab. Jadi jangan ngomong sulit, enggak. Tergantung, ilmu itu aurat, jika tidak dibungkus baru jadi masalah. Kan selalu kita bungkus dengan dalil akli, dalil nakli, selalu. Dalil akli dengan qiyas, analog. Dalil nakli kita sebutkan Qur'annya, sunnahnya, kalam ulamanya. Dulu kalau ngaji hikam tuh santri-santri ngomong ini, lu ngaji hikam mau jadi wali. Itu saya ngomong ustad loh. Dan tidak sedikit ada kiai yang ngomong ngaji hikam ente gila nanti. Oh ternyata ini ustad, nggak tahu ustad bidang apa dia. Dia nggak tahu kalau ada orang ngaji hikam tambah waras. Yang gila itu bukan hikam, ilmu hikmah, ilmu kanuragan. Banyak yang asik di alam itu. Mereka sebenarnya nggak gila, mereka cuma asik di alam itu.
udah campur-campur sama alam ini. Akhirnya udah begini. Ya, nggak bisa membedain antara alam zahir dengan alam batin. Maka lebih enak jadi orang biasa, ya. Ngelihat yang zahir-zahir, lalu asik dengan yang ada dalam diri. Kenapa asik dengan diri itu lebih baik? Karena orang yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Orang yang paham dirinya akan paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.